When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knees shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. When the mountains fall and the sea turns rough, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knees shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Your love is powerful, knees shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Shalom teman-teman sekalian. Shalom. 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 Gimana kabarnya? Baik semuanya ya. Saya berharap kita semuanya dalam kondisi yang sehat dan happy. Tinggalkan semua beban yang kita sudah alami dan lalui.
Bahkan sampai saat ini mungkin masih banyak beban-beban hidup yang masih menghampiri ya. Tinggalkan dulu sejenak. Kita fokus beribadah kepada Tuhan, kita kembali merasakan kembali kasih yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Silakan ambil waktu pribadimu, kita mengambil saat teduh. Saya mengajak kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita memulai ibadah kita ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai ibadah kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Semua percaya katakan? Amin. Selamat beribadah. Shalom teman-teman semua. Shalom. Kurang kenceng. Shalom semuanya. Shalom. Selamat datang di ibadah remaja pada hari ini. Ada sukacita hari ini, amin. Amin. Yang sukacita boleh lambaikan tangannya dong. Amin. Kita mau angkat pujian Yesus mulia. Kita mengagungkan Dia, kita mau meninggikan Dia, kita mau menyembah Dia pada hari ini. Yuk, sama-sama tepuk tangan yuk. Hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Amin. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada tandanya. Sungguh tiada tandanya. Sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada tandanya. Tiada tandanya. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Sama-sama tepuk tangan yuk. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done.
setan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada tak Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Wow, oh, wow, oh, oh, mulia nama-Mu. Wow, oh, wow, oh, oh, mulia nama-Mu. Wow, oh, wow, oh, mulia nama-Mu. Wow, oh, wow, oh, mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Beri kepada untuk Tuhan. Amin. Silakan duduk. Mari sama-sama sebelum kita masuk ke ibadah pada hari ini kita sama-sama berdoa ya. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan karena kebaikan-Mu Tuhan, karena kemurahan hati-Mu Tuhan. Kami boleh ada sampai pada hari ini, kami boleh datang ke gereja, kami boleh beribadah, semuanya karena anugerah-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekarang kami mau mulai ibadah kami Tuhan. Dari awal hingga akhirnya Tuhan, tolong pimpin. Beri kami hati Tuhan, hadirlah di setiap kehidupan kami Tuhan. Di setiap masa kami sulit, di masa kami senang Tuhan. Tuhan hadirlah Tuhan. Sekarang kami mau, ya Tuhan firman berkata Tuhan, kalau bukan saja tubuh jasmani kami yang butuh makanan Tuhan, tapi tubuh rohani kami juga butuh makanan Tuhan. Kami mau mengisinya pada hari ini Tuhan. Biar kami keluar dari gereja ini bukan hanya menjadi orang biasa, tapi menjadi saksi Kristus. Terima kasih Tuhan dalam Tuhan Yesus. Amin. Jadi kita mau baca nats penduluan pada hari ini. Diambil dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 3. Dilanjutkan dengan 8 sampai 16. Udah ada. Untuk yang ganjil dibacakan oleh yang pria, yang genap dibacakan oleh yang wanita ya. Yang pria 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Abraham taat ketika ia panggil untuk berangkat ke negeri yang dijanjinya menjadi milik pusatnya. Ayat ke-8. Yang wanita. Karena iman berangkat ke negeri yang dijanjinya menjadi milik pusatnya. Lalu ia berangkat dan tempat yang ia tuju. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang dirancangkan oleh dibangun Allah. Karena iman ia juga dan Sarah boleh kekuatan yang mengandungkan cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang malahan orang yang telah mati bujuk terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tinggi tumbuhnya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tapi yang hanya dari melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Mereka demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal
yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka menginginkan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Amin. Untuk bacaan kita hari ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat pujian kemenangan terjadi di sini. Karuniamu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karuniamu Bapa. Oh, kekuatanku, hanya dalam hadirat-Mu, oh Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin, oh ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, di sini. Oh, segenap jiwaku memuji-Mu. Oh, sungguh besar Kau Yesusku, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar Tuhan. Oh, Kau besar, katakan dengan kesungguhan hati. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, oh kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini,
sayang tak terbatas. Engkau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, oh kelepasan terjadi di kesembuhan. Terjadi di sini. Oh, terima kasih. Tuhan, saat ini kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau membuka dan menerangi setiap hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti maksud Tuhan dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Pakai hamba-Mu Tuhan yang penuh dengan keterbatasan ini dalam menyampaikan melalui perkataannya, dan mampukan setiap kami untuk dapat memahami kebenaran firman Tuhan. Terlebih lagi kami dapat menghidupi firman Tuhan itu di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom saudara. Shalom. Halo. Shalom. Waduh, ini kenapa kalian kurang semangat ini? Padahal ini adalah minggu pertama di bulan Agustus. Biasa kalau yang karyawan yang kerja seneng tuh kalau minggu pertama. Kalau akhir bulan kan gak enak. Ada Jove, ada Ken ya? Halo. Akhirnya kalian datang ya untuk onsite. Saya senang hari ini kalian bisa hadir secara onsite, dan kita bersyukur ya. Walaupun situasi pandemi, tengah situasi pandemi ini, kita masih rindu datang ke rumah Tuhan. Hari ini, minggu ini selama sebulan ini kita akan membahas topik mengenai tentang perjalanan kehidupan kita dalam spiritual kerohanian kita. Kalau kemarin dalam bulan sebelumnya kita belajar tentang pribadi, tentang kepribadian kita. Tapi kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana kita berjalan di tengah kehidupan ini yang tidak gampang, teman-teman. Dan kita memerlukan pertolongan, dan kita tahu dan kita meyakini, bahkan kita mengimani satu-satunya penolong di dalam setiap kehidupan kita hanya melalui satu-satunya penolong dalam setiap kehidupan kita yang kita imani, yang kita percayai, yang mampu menolong kita, menyelamatkan kita dari belenggu dosa hanya melalui Yesus Kristus. Kalian kok gak yakin menyebut nama Tuhan kita sendiri? Kenapa? Melalui Yesus Kristus. Teman-teman, ini bukan sembarang nama, tapi ini adalah pribadi yang kita imani, yang kita percayai. Kenapa sulit untuk kalian mengatakan bahwa dia adalah satu-satunya iman percaya kita? Apa kalian belum percaya? Hari ini kita akan belajar, teman-teman. Tema kita adalah Light of Life. Saya mengambil dalam teks yang akan kita baca bersama-sama dalam 2 perikop. Yang pertama di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-12, ayat yang ke-46. Saya tadi ngelihat kalian baca Alkitab itu kayaknya sedih juga ya. Kenapa sih kalian tidak antusias membaca firman Tuhan? Padahal firman Tuhan itu adalah panduan kehidupan kita. Dan membaca firman Tuhan itu tuh harus sukacita, kata pemazmur kan? Bahkan selain kita harus bersukacita membaca firman Tuhan, kita harus merenungkan firman itu siang dan malam. Artinya seluruh kehidupan kita menceritakan tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini saya mau ngajak kita membaca dengan keyakinan, dengan iman yang percaya di dalam Yesus ya. Kita baca bersama-sama di Yohanes
pasal yang ke-12 ayat 46, kita baca dengan lantang bersama-sama. 1, 2, 3. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Kita lanjutkan pembacaan Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Kita baca ayat ini bersama-sama, 1, 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Teman-teman sekalian, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Teman-teman, buat kita di zaman modern ini, mungkin pemahaman kita tentang terang, itu tuh berbeda dengan apa yang dipikirkan, apa yang direnungkan oleh pembaca Alkitab, baik di dalam Perjanjian Baru, khususnya di teks yang kita baca ini, di kitab Yohanes. Buat kita mungkin terang itu adalah lampu listrik. Ya enggak? Buat kita terang itu adalah suatu cahaya yang menerangi suatu kota. Kalau kalian pergi ke puncak, kalian pasti akan ngelihat tuh ya. Di tingkat tertinggi, bagian puncak itu di Bogor, kalian pasti akan ngelihat tuh pada saat malam hari, kalian akan lihat lampu kecil yang menyala di perkotaan itu. Kita menyebut terang itu adalah lampu atau cahaya listrik. Dan itu bisa memantulkan cahaya di tengah kegelapan. Itu yang kita pahami ya. Bahkan kalau kita ngomongin terang ya kita bisa atur juga sih lampu-lampu ini kayak begini, saya bisa matiin, saya bisa hidupin kan. Yang kita pikirkan tentang terang itu adalah suatu cahaya, suatu yang bersinar, satu yang berkilau, sehingga kita kayaknya kalau ngelihat itu, wah, kalau itu cocok dengan kita, sinar itu cocok dengan kita, maka kita akan nyaman di situ. Makanya kalau kita bandingkan ibadah kita dengan ibadah yang konvensional, teman-teman, kalau kita pakai lampu lighting atau lampu-lampu penerang yang profesional ya kayak begitu, tidak semuanya bisa menerima itu, teman-teman. Karena terangnya itu berbeda dengan terang yang pada umumnya seperti kita saat ini di kalangan gereja tradisional. Tapi ngomongin tentang terang, teman-teman, sekali lagi kita cuma memahami terang itu ya cuma cahaya, suatu yang bersinar atau satu yang bisa memperlihatkan titik-titik di tengah kegelapan itu yang itu memunculkan suatu cahaya. Namun makna terang kalau kita lihat di dalam kitab Perjanjian Baru, khususnya di kitab Yohanes ini, tentu ini berbeda dengan pemahaman kita. Terang yang dituliskan dalam kitab Yohanes ini memberikan makna atau simbol, teman-teman. Sekali lagi, terang di dalam kitab Yohanes ini memberikan makna atau memberikan simbol yang khusus. Sehingga kita bisa membaca kitab ini untuk melihat sesuatu yang khusus dalam hal apa simbol ini dipakai. Light, terang ini dipakai dalam simbol ini dipakai untuk apa kayak begitu. Oleh karena itu teman-teman, kalau kita melihat di dalam kitab Perjanjian Baru, maka kita akan pasti menemukan tema-tema teologis, teman-teman. Tema-tema teologis yang memberikan penekanan khusus dalam kitab Yohanes. Sebenarnya terang itu tuh dikaitkan dengan apa? Kalau kita bisa perhatikan ya, terang itu seringkali dikaitkan dengan hal yang dosa, sesuatu hal yang gelap. Sehingga kegelapan itu tidak dapat terlihat lagi karena ada terang yang bercahaya. Dosa itu adalah suatu hal yang jauh dari diri kita seharusnya. Tapi kita tetap dibelenggu dalam dosa itu. Nah, terang itu menjadi suatu perbandingan dan suatu yang dikaitkan dengan cahaya itu. Bahkan terang itu juga bisa ditunjukkan mengenai karakter keselamatan melalui siapa? Yesus Kristus yang dinyatakan dalam kitab yang kita lihat, yang kita baca, teman-teman. Selain itu terang itu bisa menyatakan apa? Dikaitkan dengan apa? Di dalam Perjanjian Baru terang itu juga dikaitkan dengan iman percaya kita. Menyatakan suatu kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Bahkan terang itu juga suatu simbol
penyataan Allah, kehadiran Allah di tengah dunia ini. Kalau kita lihat tadi yang di dalam Yohanes 12 ayat 46, di sana dikatakan, aku telah datang. Sebagai apa tadi katanya? Sebagai? Aku telah datang sebagai? Sebagai terang. Supaya yang padaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Teman-teman, apa yang dimaksud dengan kegelapan ini? Kalau kita memperhatikan di ayat berikutnya, di sini tuh diberikan gambaran teman-teman, apa yang dimaksud dengan kegelapan itu. Kalau kita bisa perhatikan, yang pertama, kegelapan itu adalah suatu kondisi yang ada sebelum terang itu datang. Makanya disebut dengan gelap. Kondisi yang ada sebelum terang itu datang. Kemudian ketika terang itu datang, ternyata kondisinya adalah orang tetap memilih dalam kegelapan. Begitu juga dengan kita ya. Saya dan kalian tidak luput di dalam dosa, bukan? Bahkan walaupun terang itu telah datang ke dunia ini, membuktikan sejarah kekristenan, keselamatan di dalam terang itu, namun kita juga masih tetap memilih di dalam kehidupan yang gelap, bukan? Kehidupan yang jauh daripada Tuhan. Teman-teman sekalian, jelas di sini pemakaian terang di dalam konteks kitab Yohanes ini berbeda. Kalau kita perhatikan apa yang ditekankan di dalam kitab Matius. Kalau di dalam kitab Matius itu lebih kepada penekanan pelayanan misi orang percaya, teman-teman. Untuk memberitakan Injil di tengah dunia. Tapi kalau kita membaca khusus Injil Yohanes ini, kitab ini menyatakan benar-benar tentang karakteristik Yesus Kristus sebagai sang terang itu. Dan bagaimana kita belajar pada pagi hari ini, mengenali dan bagaimana kita dapat melakukan di dalam setiap kehidupan kita sebagai terang itu sendiri. Teman-teman, kalau kita lihat kembali, kegelapan yang dimaksud di dalam Yohanes 12 ayat 46 ini berbicara tentang kondisi manusia di dalam dosa. Dan apa yang terjadi ketika terang itu datang. Kita belajar yang pertama. Ketika terang itu datang, dosa itu diekspos, teman-teman. Dosa itu menjadi terlihat sangat jelas. Kenapa bisa terekspos? Kenapa dosa itu bisa terlihat dengan jelas? Karena terang itu yang menyinari, teman-teman. Karena terang itu yang memberikan suatu penglihatan yang jelas. Kita masih memiliki dosa-dosa yang belum lepas di dalam diri kita. Dosa-dosa yang masih di dalam diri kita, dosa-dosa yang masih melekat di dalam diri kita, karakter-karakter yang masih belum terbentuk seperti yang Tuhan inginkan. Teman-teman, firman Tuhan itu menunjukkan kalau terang itu hadir di tengah kegelapan, maka dosamu itu terekspos. Dosamu itu terlihat. Enggak loh, enggak kelihatan. Orang enggak ada yang ngelihat kok saya berdosa. Iya, orang enggak ngelihat, Tuhan ngelihat. Lu masih mikirin orang yang lihat atau Tuhan yang mengatakan? Saudara, ini cerminan hidup. Ini paradigma hidup kita. Seringkali kita ingin dilihat apa yang orang lihat. Seringkali kita berpikir atau mengatakan apa yang orang katakan kepada kita, maka kita berubah. Tapi sesungguhnya ketika terang itu datang menghampiri kehidupan kita, terang itu datang melalui kehadiran Yesus Kristus yang kita imani, yang kita percayai, maka bukalah dirimu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena sesungguhnya ketika terang itu datang di dalam dirimu, dosamu itu akan terekspos, terlihat di mata Tuhan. Dan ketika itu terlihat, akui di hadapan Tuhan. Datang kepada Tuhan. Bukan mengatakan aku ini manusia yang tidak luput di dalam dosa, yang masih bisa saja melakukan dosa. Teman-teman, benar.
natur berdosa kita tuh nggak akan bisa hilang. Karena kita membawa dosa turunan. Itu udah jadi pemahaman biblis, pemahaman teologis para orang-orang seperti kita, orang Injili ini. Yang dosa itu diturunkan melalui Adam dan Hawa. Yang sampai saat ini kita masih di dalam belenggu dosa itu sendiri. Tapi kita bisa lepas dari ikatan dosa itu. Ketika apa? Ketika terang itu datang, menghampiri hidupmu. Pertanyaannya, sudahkah terang itu, Yesus Kristus, menghampiri hidupmu? Terang itu mengekspos dosa kita yang belum terlihat, yang tidak terlihat menjadi terlihat. Kita akan memikirkan, bahkan kita berpikir, oke, kita berjumpa dengan Allah yang kudus, maka kayaknya terlihat semua apa yang ada di dalam diri kita. Betul teman-teman. Ketika engkau tahu momen kehidupan kita, bagaimana kehidupan kita memulai kehidupan kita ini, sesungguhnya mulailah ketika Tuhan hadir sebagai terang di dalam kehidupanmu, akui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Jangan sombong. Jangan merasa gak butuh Tuhan, lu lagi pusing kepala, lagi stres, banyak pergumulan, baru datang Tuhan, cari Tuhan. Giliran lagi happy-happynya, terang itu gak kelihatan. Atau bahkan sebaliknya, lagi susah-susah payah, masih berat kehidupan, beban hidup ini, datang sama Tuhan. Giliran udah happy, udah lupa sama Tuhan. Berkat Tuhan tercukupi di dalam hidupmu, teman-temanmu gak pernah meninggalkan kamu, bahkan orang-orang di sekitarmu sangat mengasihimu, kau gak butuh Tuhan. Tapi giliran orang-orang meninggalkanmu, tidak ada yang mengasihimu, bahkan engkau tidak didekati oleh orang-orang yang di sekitarmu, aduh kau cari Tuhan mati-matian. Tuhan kenapa hidupku seperti ini? Teman-teman, di situasi baik ataupun tidak baik, sesungguhnya terang itu akan tetap datang. Tapi pertanyaan, apakah engkau mengambil kesempatan itu? Kalau kau ambil kesempatan itu, maka sesungguhnya dosa kita pasti akan terlihat, bukan? Karena terang itu memperlihatkan diri kita yang berdosa ini. Oleh karena itu, akuilah di hadapan Tuhan. Yang kedua teman-teman, terang yang kita terima setelah kita mengakui mengakui dosa itu, ketika terang itu hadir, kita mengakui dosa itu, kita merubah hidup kita. Yang kedua yang kita harus perhatikan itu adalah terang itu yang kita terima membuat kita memiliki hati yang semakin percaya di dalam Tuhan. Kehidupan kita tidak hanya memikirkan apa yang akan kita kerjakan, apa yang menjadi agenda pribadi kita. Tapi hati yang percaya itu memperlihatkan bahwa terang itu sesungguhnya menuntun kita dari kegelapan untuk menguasai kehidupan kita menuju kepada terang yang sesungguhnya, teman-teman. Kalau kita lihat kembali di pasal 12 ayat 35, teman-teman, di sana dikatakan, barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Teman-teman, ini menunjukkan ketika kita terus-menerus dibelenggu dengan kegelapan, kita nggak akan tahu arahnya, kemana kita akan pergi. Waktu saya pelayanan di pedalaman, di daerah Kalimantan, saya pernah mengalami momen di mana perjalanan yang kami lalui itu sangat begitu gelap, teman-teman. Padahal saya udah 2-3 kali bolak-balik. Tapi namanya kita perjalanannya tuh nggak ada aspal ya, jalannya tuh rerumputan, nggak ada bekas injakan orang juga, nggak kelihatan. Jadi suatu ketika pada saat saya berjalan, saya hanya menggunakan senter, tapi saya nggak tahu arahnya tuh kemana. Biasa kalau mau belok pasti ada arahnya ya. Bahkan ada bentuknya tuh kalau jalur itu akan berbelok kan. Tapi ini enggak, kayak memang lihat benar-benar hutan belantara gitu aja.
Terus saya mau balik ke base camp itu hampir kesasar teman-teman. Karena bukan karena gelapnya aja, karena saya juga nggak tahu arah jalan yang itu. Nah hidup kita juga suka begitu kan? Udah tahu perjalanan kita gelap, karena kita dihampiri oleh kegelapan dunia ini, tawaran-tawaran dunia ini. Bahkan kita melihat bahwa tidak jarang anak muda seperti kita, di anak usia remaja seperti kita jatuh dalam dosa-dosa seperti pornografi. Dosa-dosa apa? Dosa-dosa membangkang, melawan orang tua. Dosa-dosa apa lagi? Bahkan dosa-dosa yang membawa setiap kita semakin jauh daripada Tuhan. Itu kegelapan yang memang menghampiri setiap kita di sekeliling kehidupan kita. Tapi tak jarang kita seringkali menggunakan senter, tapi kita juga tidak tahu arah tujuan kita. Seringkali firman Tuhan yang kita pegang dalam kehidupan kita, kalian juga tidak mengalaminya firman itu. Karena kalian tidak meminta Tuhan menuntun jalanmu, kemana arahmu. Kali ini kalau kau merasa bingung di dalam kehidupanmu, bagaimana kau masih perlu belajar mengetahui Tuhan arahkan jalan hidupku sesuai dengan terangmu. Teman-teman kau harus ingat, jangan andalkan dirimu. Saya waktu itu ngandalin diri saya sendiri, jualan, mencoba mengingat kembali, mana ini belokannya, atau mana lurusannya ini. Siapa ini bekas nginjakin ini, gak ada kayak gitu kan. Mari kita memohon Tuhan melalui firman-Nya untuk kita dituntun oleh kebenaran firman itu. Saudara, ketika terang itu engkau terima dan itu menuntun dalam langkah setiap kehidupanmu, saya percaya hatimu akan disenangkan. Hatimu akan bersinar. Kehidupanmu akan tercermin oleh kebenaran firman Tuhan. Dan tidak jarang kita masih sulit untuk melakukan hal itu. Tapi kiranya teman-teman sekalian, barang siapa berjalan di dalam kegelapan, ia tidak akan tahu kemana ia akan pergi. Mari kita mengambil komitmen untuk meninggalkan perjalanan kita di tengah kegelapan itu. Karena kemanapun engkau akan pergi, sesukses apapun engkau akan menjadi seseorang, bahkan seberhasil apapun kehidupanmu, tapi engkau masih menjalani kehidupanmu di tengah kegelapan, kau gak akan tahu arah tujuan hidupmu kemana. Kau gak akan jelas punya arah tujuan hidupmu. Karena kau masih menyimpan kegelapan itu di dalam kehidupanmu. Tapi ketika hidup kita sebagai anak-anak remaja mempercayakan seutuhnya kepada terang itu sendiri, terang yang bersinar itu akan menunjukkan jalan hidupmu. Walaupun kita masih sering gagal, walaupun kita jatuh ke dalam kegagalan kita, walaupun pergumulan tetap banyak, walaupun masih ada orang yang tidak menyukai kita. Tapi sesungguhnya teman-teman, ketika terang itu menghampiri dan kita menerima terang itu, dan kita berjalan bersama terang itu teman-teman, ada hati yang berbeda, hati yang bercahaya, hati yang bersuka cita. Karena sesungguhnya terang itu menemani kehidupan kita. Terang itu hadir di tengah kehidupan kita. Oleh karena itu teman-teman, ketika kita memiliki kehidupan, ingin menyatakan terang itu sendiri, maka percayailah. Dan taruhlah hatimu kepada Yesus Kristus Sang Terang dalam kehidupan kita. Yang ketiga teman-teman, setelah kita menerima terang itu dan membuat hati kita bercahaya, hati kita bersuka cita, terus apa yang kita lakukan? Udah cukup Lause, udah cukup saya menerima.
udah mengakui, udah menerima, udah sudah cukup. Enggak teman-teman. Ada konsekuensi logis yang perlu kita lakukan ketika kita telah menerima Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat itu sendiri. Yaitu apa? Hidup kita sendiri memancarkan terang kemuliaan Tuhan itu. Jangan ketika kita sudah menerima Yesus, kita menjadi orang Kristen yang pasif. Jangan ketika kita telah menerima Yesus sebagai kehidupan juru selamat kehidupan kita hanya menjadi orang percaya yang cukup pada diri kita, tapi kita tidak menyatakan hidup kita, memancarkan terang itu sendiri. Teman-teman sekalian, yang terlihat di dalam hidup kita itu harusnya terang dari Kristus itu sendiri. Kristus sang terang itu sendiri. Sekali lagi kita itu hanya alat. Bahkan kita tidak bisa menghasilkan terang itu kan? Emang kalian bisa menghasilkan terang itu? Enggak. Mau pakai skincare yang semahal apapun juga gak bakal bikin badan kalian langsung bersih, bercahaya. Gitu. Gak bisa. Kita ini alat teman-teman. Dan kita, hidup kita yang telah menerima Yesus Kristus, harusnya kita yang memancarkan terang Kristus itu sendiri. Paulus pernah tuh di dalam beberapa ayat yang dia tuliskan di dalam surat-suratnya, dia sangat mengerti teman-teman tentang terang itu sendiri, tentang Kristus sendiri yang kita nyatakan dalam kehidupan kita. Kalau kita perhatikan di beberapa surat Rasul Paulus, dia pernah mengatakan, bukan aku sendiri yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Selain itu, aku tidak lagi menjadi center, aku tidak lagi menjadi pusat di dalam setiap kehidupanku, tetapi Kristus. Aku tidak lagi menjadi pusat pencaharian dan pemuasan diri, tapi yang ku cari adalah apa yang berkenan kepada Kristus. Teman-teman sekalian, ini adalah nilai kehidupan yang terus-menerus harusnya kita pelajari. Terus-menerus harusnya kita imani. Bahkan terus-menerus kita harus praktikkan di dalam setiap kehidupan kita. Karena kalau kita tidak mempraktikkan, teman-teman, terang itu tidak akan terlihat bercahaya di dalam kehidupanmu kalau engkau enggak menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan. Orang tidak akan merasakan terang itu di dalam kehidupanmu. Tapi Rasul Paulus mengajarkan kepada setiap kita, bukan aku sendiri lagi yang hidup, tapi Kristus itulah yang hidup di dalam diriku. Kristus itulah menjadi pusat segalanya di dalam setiap kehidupanku. Bukan prestasiku, bukan kekayaanku, bukan keegoisanku, bukan diriku sendiri, bukan kesombonganku, bukan kepintaranku. Tapi Kristus sendiri itulah yang menjadi pusat sentral dalam setiap kehidupan kita. Saudara, penting kita mengambil komitmen ini. Agar kehidupan kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Agar kehidupan kita terus-menerus menyatakan kebenaran Tuhan. Agar kehidupan kita pun bukan hanya dilihat orang, oh kau orang Kristen, hidupmu sangat baik ya, kau punya kehidupan kerohanian yang begitu baik. Bukan hanya soal terlihat kepada setiap orang, syukur orang terberkati dengan kehidupanmu. Tapi terlebih lagi teman-teman, ketika kau hadir di tengah dunia ini, kau punya tujuan di dalam hidupmu. Dan tujuan hidupmu itu tuh bukan menjadi center, tapi Tuhan yang menjadi pusat di dalam kehidupanmu. Ketika engkau sudah menerima Yesus. Tapi kalau kau gak mau menerima Yesus dalam hidupmu, dan kau hanya cuma mengikuti ritual agamawi seperti ini, ibadah, saat teduh, doa, tapi kau gak mengalami Yesus itu sendiri, saya yakin dan saya jamin teman-teman, kalian tuh masih memusatkan dirimu sendiri dengan keegoisan dirimu. Bukan meminta Tuhan yang menolong kehidupan
Kenapa? Karena saya pernah ngalamin itu teman-teman. Kenapa? Saya pernah mengalami hal yang seperti ini. Memusatkan semua kehidupan itu tuh hanya untuk diri saya sendiri. Bukan untuk kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan sangat baik ya, masih menegur saya. Dengan cara apapun. Bisa melalui orang yang ada di sekitar saya. Bisa melalui firman Tuhan. Bisa melalui keluarga saya. Bahkan bisa melalui orang yang saya tidak kenal sekalipun. Saudara, ketika Tuhan berbicara, dia bisa berbicara denganmu dengan melalui apapun. Bisa melalui saya pada saat hari ini berkhotbah di depan Anda. Bisa melalui orang yang engkau gak kenal sama sekali. Bisa melalui suatu keluarga ataupun teman dekatmu. Untuk menyatakan bahwa Kristus itu adalah pusat di dalam setiap kehidupan kita. Banyak sekali cara yang Tuhan ingin lakukan kalau Dia mau. Tapi apakah engkau mau menerima hidupmu memancarkan kemuliaan? Percuma kita ngebahas tentang cahaya kehidupan. Kehidupan kita yang memancarkan cahaya itu sendiri. Atau kehidupan kita memancarkan terang itu kalau kau belum menerima. Hatimu belum bercahaya di dalam terang yang Yesus nyatakan. Tapi kalau hari ini Tuhan berbicara kepadamu secara pribadi, maka pakailah momen itu untuk sekali lagi engkau belajar bahwa hidup kita ini bukan diri kita sendiri, bukan untuk diri kita sendiri. Tapi seluruh kehidupan kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Teman-teman sekalian, semua nilai dunia ini perlu kita filter. Ada yang baik gak sih nilai di tengah dunia ini? Ada. Yang memberikan praktik-praktik baik, ada. Ada yang jahat gak? Ada juga. Maka ketika kita melihat di tengah dunia ini, hadir di tengah dunia ini, tolong filter teman-teman. Jangan filter Instagram doang yang kalian tahu. Tapi filter dosa kayak begini harus pada ngerti ya. Jangan kalau cuman yang ditahu tuh cuma filter yang sampai sebatas itu. Tapi dosa tuh juga harus kalian tahu. Ini gak baik loh, gak bener. Stop, berhenti. Jangan takut sama orang yang meninggalkanmu. Jangan khawatir dengan apa yang akan terjadi dalam kehidupanmu. Enggak usah. Tapi datang dan percayalah kepada Tuhan. Karena Dia pasti akan menuntunmu. Kita perlu punya filter itu. Supaya kita tahu mana yang baik dan mana yang benar. Dan kehidupan kita terus memancarkan kebenaran melalui firman Tuhan. Teman-teman, yang terakhir, Kristus hidup di dalamku adalah sesuatu yang nyata, teman-teman. Kalau engkau mau menjadi alat menyatakan terang Kristus itu sendiri, maka sesungguhnya Yesus Kristus itu sesungguhnya adalah hal yang nyata, pribadi yang nyata. Yang Dia menyatakan hidupnya kepada setiap kita. Bahkan Rasul Paulus pun juga kembali mengatakan tentang hal ini. Hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Tapi ketika aku percaya di dalam Yesus Kristus, hidupku bukan di dalam daging lagi. Sikapku dan cara pikirku bukan menunjukkan bahwa aku menjalani kehidupan ini dengan kedaginganku. Personalitasku bukan hanya memikirkan diriku sendiri. Tapi kehidupanku melekatkan hidupku kepada Tuhan. Allah bukan Allah yang mengasihi kita dari jauh, teman-teman. Tapi Allah mengasihi kita itu dengan dekat. Makanya kita butuh komunitas. Agar kita semakin memancarkan kasih Tuhan. Agar kita semakin menceritakan kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Pernah gak sih sehari gak merasakan kasih Tuhan? Siapa yang sehari gak pernah merasakan kasih Tuhan? Ada gak sih?
Selama seminggu ini ada nggak sih yang merasakan kasih Tuhan? Selama seminggu ini ada nggak sih yang merasakan kasih Tuhan? Iya, nggak mungkin teman-teman. Saya yakin ketika engkau percaya kepada Yesus Kristus, maka terang itu dekat dengan kita. Kasih itu nyata dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, maukah kita meninggalkan dosa-dosa kita, kegelapan di dalam setiap kehidupan kita, agar terang itu bercahaya di dalam setiap kehidupan kita, dan kita memancarkan terang kemuliaan itu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, di hadapan-Mu kami mengaku bahwa kami masih manusia yang berdosa. Biarlah kiranya Tuhan, pada pagi hari ini, kami mengambil sikap, komitmen seutuhnya di hadapan Tuhan. Agar kami meninggalkan dosa-dosa kami. Agar kami meninggalkan karakter kami yang buruk. Agar kami meninggalkan kehidupan kami yang masih mendukakan hati Tuhan. Tuhan, kami ingin menjadi alat Tuhan yang menyatakan terang Kristus itu sendiri. Kami ingin seperti Rasul Paulus, Tuhan, yang bukan lagi menjadikan diri kami sebagai center, pusat di dalam setiap kehidupan kami, melainkan Kristus adalah pusat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk iman yang terus ada di dalam setiap kehidupan kami yang kami percayai di dalam Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menerangi pikiran dan hati kami, sehingga kami meninggalkan kehidupan kami yang gelap menuju kepada terang itu sendiri, agar kami menjadi alat Tuhan yang menyatakan kebenaran Tuhan, firman Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Firman Tuhan telah hamba-Mu beritakan, biarlah firman ini tersimpan di dalam hati dan pikiran kami, untuk kami bawa di dalam setiap kehidupan kami, menuju kepada kehidupan kami yang menyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa, dan kami telah mengucap syukur. Amin. Thank you Los Efraim untuk sharing firman-Nya pada hari ini. Sekarang aku mengundang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama mengaku iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan hasilnya akan datang untuk menghakimi yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, mengampuni dosa, dan orang mati dan hidup kekal. Silakan duduk. Kita mau menjalankan persembahan pada hari ini. Ini minggu pertama ya, perpuluhan. Jadi kalau ada yang belum dapat amplop, mungkin nanti bisa taruh amplop di kotak persembahan di belakang itu ya. Perpuluhan. Sambil kita menjalankan persembahan hari ini, kita mengangkat pujian Allah Sanggup.
Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami Tuhan, maka kami ingin memberi Tuhan sedikit dari apa yang kami punya Tuhan. Biarlah uang yang kami berikan ini bisa memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Boleh Brian untuk membawakan warta pada hari ini. Shalom semuanya, apa kabar? Baik, ini kayaknya udah 2-3 minggu setelah udah pada masuk sekolah. Gimana rasanya sekolah onsite? Lebih seru daripada yang tahun-tahun kemarin atau seruan tahun ini? Tahun ini. Oke, kita masuk ke warta untuk minggu ini ya. Jadi selamat datang bagi teman-teman yang sudah hadir di ruangan ini maupun yang ada di Zoom. Ya, kita bersyukur kita bisa berkumpul bersama di ruangan ini pada hari ini. Saya mengingatkan bahwa ibadah kita akan dilakukan setiap hari Minggu, dimulai pada 10 pagi. Yang akan dilakukan secara hybrid sampai mungkin bulan September kita akan sudah melakukan ibadah secara onsite full. Jadi bagi teman-teman diharapkan untuk bergabung bersama-sama kami di ruangan ini. Next, special thanks kepada Lause Ephraim yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Semoga Tuhan berkati Lause dan juga keluarga. Masuk untuk warta minggu depan, tema yang akan disampaikan adalah Eternal Life yang akan dibawakan oleh Evangelist Howard Tuwaidan. Next, reminder, we have morning devotion. Ini juga sudah diawartakan dari sebelum-sebelumnya bahwa setiap paginya di grup WhatsApp Teens Remaja, Lause Dian, Lause Ephraim dan juga Lause Tono akan menyampaikan morning devotion. Jadi mari sama-sama kita memulai hari kita dengan merenungkan firman Tuhan. Next, ini juga ada sosial media GKI Pinangsia. Ini ada Instagram di @pinangsians dan YouTube di Teens GKI Pinangsia. Nah, di YouTube Teens GKI Pinangsia ini juga ada program A Moment with God. Jadi kami berharap kalau program yang kami buat ini bisa kalian manfaatkan, bisa kalian renungkan dengan sungguh-sungguh ya. Karena program ini juga dibuat untuk memberkati sesama kita juga. Mungkin sekian untuk warta minggu ini, terima kasih. God bless you. Thank you Brian untuk wartanya. Teman-teman bisa silakan duduk. Oke teman-teman, saya harus mengingatkan mengenai perencanaan kita di bulan yang akan datang. Tadi sudah Brian sampaikan bahwa kita akan full untuk beribadah secara onsite. Sehingga
Khususnya teman-teman yang hadir hari ini, saya bersyukur sekali kalian tetap setia. Khususnya ada Ken dan Jove. Siapa lagi yang baru pertama kali hadir onsite nih? Kamu udah lama, udah sering. Shelby udah sering ya. Yang lain juga udah selalu ada hadir dan setia hadir. Saya senang sekali kalian hadir. Teman-teman yang masih ada di Zoom, saya berharap kalian bisa hadir secara onsite di minggu-minggu yang akan datang sampai akan lakukan ini sampai akhir Agustus nanti. Oke teman-teman, untuk hari ini selain kita adalah minggu perpuluhan, minggu ini adalah juga minggu perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini dilakukan bagi setiap kita yang telah mengikuti baptis dewasa atau yang telah mengikuti CD, teman-teman. Tapi dari teman-teman lain, kalau yang ada dari gereja lain yang sudah dibaptis, ataupun teman-teman sekalian yang ada di rumah, yang juga sudah dibaptis, kalian boleh mempersiapkan cawan dan hostinya di rumah masing-masing, dan kalian yang ada di tempat ini yang sudah dibaptis, kalian bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan ini. Apabila kalian saat ini mungkin masih dalam proses penggembalaan ataupun sedang dalam kelas katekisasi, kalian belum untuk mengikuti perjamuan kudus yang saat ini. Kalian bisa mengikuti di perjamuan kudus yang telah kalian sudah tentukan sendiri nanti pada saat kalian sudah melewati masa-masa pembinaan ya. Bagi kalian yang sudah siap untuk mengikuti perjamuan, boleh angkat tangannya. Yang sudah siap mengikuti perjamuan boleh angkat tangannya. Oke, saya serahkan, saya minta Diaken Dian untuk membagikan cawan dan hostinya. Bagi teman-teman yang telah menerima cawan dan roti perjamuan, silakan kalian mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan ini. Perjamuan ini akan diikuti secara streaming. Bagi teman-teman yang tidak mengikuti dalam sakramen perjamuan kudus ini, kalian tetap kondusif dalam situasi tetap rangkaian ibadah ini. Silakan ambil waktu pribadi. Nggak apa-apa. Silakan ambil waktu pribadi. Hidup kami bersama-sama dengan Tuhan. Tolong kami semua ya, tolong kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Silakan Well. Mari kita siapkan hati untuk menerima perjamuan kudus. Kita nyanyikan kembali lagu Yesuslah sebenarnya.
Yesus. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Jalan, mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Kita mempersiapkan diri, musik tetap berjalan. Pujian yang sungguh indah. Kalau kita hidup, semua itu adalah anugerah Tuhan. Kalau kita hidup, biarlah kita pakai apa yang kita punya hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Kita mempersiapkan diri bersaat teduh, mengingat akan penderitaan Kristus Yesus di atas kayu salib. Ia menderita, mendapatkan perlakuan yang tidak baik, dihina, dicaci maki, diludahi karena dosa-dosa manusia yang ditanggungi. Ampunilah ya Tuhan. Seringkali di dalam kehidupan kami menyia-nyiakan anugerah kasih karunia-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Seringkali kami tidak sadar kehidupan kami seringkali tidak mempermuliakan nama Tuhan. Siang hari ini kembali kami memohon anugerah-Mu, layakkan kami untuk menerima kasih karunia di dalam perjamuan kudus hari ini. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. 1 Korintus pasal 11 ayat 22 sampai 28. 1
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, saat ini kita merayakan perjamuan kudus karena Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menetapkannya dan mengundang kita untuk melakukannya. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptis dewasa atau CD, pengakuan percaya. Jadi Bapak Ibu yang belum mendapatkan baptisan dewasa atau CD pengakuan percaya, jangan mengambil cawan dan roti dulu. Ya, nanti setelah dibaptis dewasa atau CD baru bisa mengikutinya. Dan juga saya mengundang Bapak Ibu yang dari gereja lain yang sudah bersiap sedia untuk mengikuti perjamuan kudus, mari kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus pada siang hari ini. Apakah ada Bapak Ibu yang belum mendapatkan roti dan cawan? Boleh mengangkat tangan biar majelis jemaat boleh melayaninya. Apakah ada Bapak Ibu yang belum mendapatkan roti dan cawan? Sudah semua ya? Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kristus yang pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu, marilah kita makan bersama-sama sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia ini. Mari dengan iman kita memakannya. Tuhan kita Yesus Kristus juga mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita minum bersama-sama sambil mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia ini. Mari dengan iman kita meminumnya bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami sudah menerima, kami sudah mendapatkan kasih karunia yang besar, yang agung, yang mulia di dalam pengorbananmu, penderitaanmu di atas kayu salib. Dan biarlah Roh Kudus memampukan kami mengingat
akan bagian ini dan terus mendorong hidup kami untuk menjadi satu bagian yang indah di hadapan Tuhan dan juga yang baik di hadapan manusia. Terima kasih ya Tuhan. Pakai kami untuk berani bersaksi, baik di lingkungan kami, di tengah-tengah keluarga kami, baik di dalam lingkungan pekerjaan kami, ataupun dimanapun kami berada. Tuhan, tolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah pada hari ini, kita mau mengangkat pujian sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, oh tiada seperti Engkau. Tiada seperti, tiada seperti-Mu. Engkau besar. Mari kita bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah kita dengan membawa berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera untuk kau menjalani kehidupanmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Semua percaya katakan? Amin. Silakan duduk teman-teman sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah kita di minggu yang akan datang.